Elektabilitas Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang tetap stagnan diminta agar tidak dimajukan di Pilpres 2024. Hal itu berdasarkan hasil survei indikator politik. Saat pertanyaan terbuka, nama Airlangga kalah dengan kadernya, yaitu Deddy Mulyadi. Airlangga masih berada di posisi ke-29, sedangkan Deddy Mulyadi berada di urutan ke-9. Sehingga untuk pencalonan Pilpres 2024, pengamat politik dari survei indikator politik menyarankan agar Golkar membuka konvensi dalam menentukan sosok yang dimajukan di 2024. Dilansir dari demokrasi.id, hasil survei indikator politik Indonesia mengungkapkan elektabilitas politikus Golkar Deddy Mulyadi mengalahkan ketua umumnya Airlangga Hartarto. Dalam top of mind pilihan presiden, dengan pertanyaan siapa yang dipilih oleh masyarakat menjadi Presiden RI jika Pilpres digelar hari ini, nama Deddy Mulyadi menempati urutan ke-9 dengan presentase 1,0%. Sementara Airlangga Hartarto berada di posisi ke-29 dengan presentase dipilih responden sebesar 0,1%. Menanggapi hasil survei tersebut, politikus senior Partai Golkar Melkias Markus Mekeng menilai, Deddy Mulyadi elektabilitas moncer karena intens melakukan publikasi di media sosial. Selain itu, mantan Bupati Purwakarta itu juga aktif turun langsung menjumpai masyarakat untuk melihat fenomena-fenomena yang ada di masyarakat, sehingga tidak ada sekat antara masyarakat dengan Deddy Mulyadi. Masyarakat senang dengan gaya yang dilakoni oleh Deddy Mulyadi dengan merangkul masyarakat, menyelesaikan masalah masyarakat. Tidak ada jarak antara dia dan masyarakat siapapun itu, sampai di lapis bawah. Ujar Mekeng kepada wartawan pada Senin 10 Januari 2022. Gaya Deddy Mulyadi dinilai anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Partai Golkar ini mirip seperti Joko Widodo atau Jokowi saat hendak menjadi calon presiden RI pada 2014 lalu. Jadi ini yang sebetulnya diinginkan oleh masyarakat, yakni pemimpin seperti Pak Jokowi muncul. Waktu 2014 kan modelnya seperti itu. Nah, Deddy Mulyadi ini juga modelnya seperti itu, tuturnya. Di sisi lain, Mekeng menyebut ini peringatan dini bagi Airlangga Hartarto yang sudah dipastikan akan diusung Partai Beringin sebagai Capres 2024. Dia menyarankan Airlangga berbenah diri untuk menaikkan elektabilitasnya. Mekeng mengingatkan, indikator politik Indonesia adalah lembaga yang kredibel dan tidak bisa dibayar hanya karena pesanan tertentu. Jadi, orang-orang di bawahnya Deddy nggak boleh kebakaran jenggot karena ini realita. Kalau ada yang ingin jadi pemimpin dan masih di bawah, ya berubahlah gayanya, supaya bisa nguber menjadi yang di atas. Semuanya termasuk Pak Airlangga, karena ini fakta. Bebernya, Mekeng menyarankan Airlangga agar lebih sering turun ke lapangan dan menyapa masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan mengetahui dan simpati sehingga elektabilitas Airlangga bisa ikut terangkat. Kalau kader tentunya akan melakukan sosialisasi, tapi yang bersangkutan juga harus sosialisasi, harus turun ke rakyat, harus menyapa rakyat. Kalau mau jadi presiden harus capek. Nggak bisa hanya main di media sosial. Nggak semua rakyat yang di bawah, misalnya petani tahu, ya harus turun. Saran Mekeng. Untuk diketahui, hasil ini diperoleh indikator politik Indonesia dari survei yang dilakukan terhadap masyarakat berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dengan metode multi-stage random sampling pada 6 hingga 11 Desember 2021. Survei melibatkan sebanyak 2020 responden dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.220 orang yang tersebar proporsional di 34 provinsi serta dilakukan penambahan sebanyak 800 responden di Jawa Timur. Ukuran sampel basis 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Diberitakan secara terpisah oleh FIFA.co.id, keunggulan elektabilitas Deddy Mulyadi dari Ketua Umum Partai Golkar dalam survei indikator politik Indonesia
jadi temuan yang menarik. Elektabilitas Airlangga yang masih rendah pun jadi perhatian. Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai elektabilitas Airlangga yang masih rendah jadi pertanyaan. Padahal, statusnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Umum Golkar, Airlangga juga pernah menjadi Menteri Perindustrian hingga anggota DPR. Selain itu, dia juga gencar memasang billboard di kota-kota besar. Juga dia rajin mengunjungi tokoh-tokoh agama. Nah, bahkan dia juga sudah punya relawan. Apalagi dia berkuasa pada Satgas COVID-19 yang namanya setiap hari muncul di media. Kata Jamiluddin dalam keterangannya pada Selasa 11 Januari 2022. Menurut dia, Airlangga mesti mengubah pencitraan. Ia bilang seorang pemimpin mesti harus menyesuaikan eranya. Kata dia, era sekarang rakyat ingin sosok pemimpin informal yang dekat dengan mereka. Jadi, dia tidak memasang jarak dengan masyarakat. Dan dia duduk santai, duduk lesehan dengan masyarakat. Nah, hal-hal seperti itu tidak tergambar pada sosok Airlangga. Jelas Jamiluddin. Dia menekankan Golkar juga mesti mengambil momentum jelang Pilpres 2024. Bagi dia, momentum ini sangat penting agar Golkar sebagai partai besar tak mengulangi pengalaman Pilpres 2014 dan 2019. Dalam dua perhelatan Pilpres itu, kader Golkar tak maju sebagai capres. Jamiluddin pun menyarankan agar Golkar bisa menggelar penjaringan internal menuju Pilpres 2024. Penjaringan ini bisa dengan mengadakan survei untuk mengetahui kader yang pantas dijagokan di Pilpres 2024. Kalau dilakukan survei, tentu lembaga survei yang kredibel yang diberi kekuasaan tanpa intervensi, maka diharapkan faksi-faksi Golkar dapat menerima. Sebutnya,